Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satu rumah permanen yang berada di kawasan padat permukiman ludes terbakar. Warga Jorong Timbo Abu keluhkan kurangnya perhatian pemerintah Pasaman Barat terhadap nasib korban gempa. Jika acara perpisahan sekolah biasanya dimeriahkan dengan acara hiburan atau jalan-jalan, namun SMP Negeri 4 Kabupaten Agam punya cara lain, yaitu mendatangkan tokoh adat dan tokoh agama. Dua belas warga Darmasraya Jumat pekan silam ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri. Mereka ditangkap karena diduga anggota jaringan teroris. Tim Densus 88 Mabes Polri juga menggeledah rumah warga yang diduga terlibat jaringan teroris di 12 lokasi. Di antaranya 3 rumah di Nagari Sungai Kambut, 6 rumah di Nagari 4 Koto Pulau Punjung, dan 3 rumah di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung. Selama penggeledahan berlangsung, lokasi tersebut dijaga ketat aparat BRIMOB. Kabid Humas Polda Sumatera Barat membenarkan adanya penangkapan warga tersebut yang diduga terlibat jaringan teroris oleh Densus 88. Ya, kita membenarkan adanya tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Satgas Den 88 Mabes Polri di wilayah Polda Sumatera Barat. Adapun wilayahnya adalah di Damasraya ada 12 orang yang diduga pelaku tindak pidana teroris. Kemudian di Tanah Datar ada 4 orang. 4 orang ini 2 ditangkap di wilayah Payakumbuh. Selain di Darmasraya, 4 terduga teroris lainnya ditangkap di Tanah Datar dan di Kota Payakumbuh. Saat ini, para terduga teroris tersebut telah dibawa ke Mabes Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 5:30 petang di kawasan padat permukiman Kampung Terandam, pusat Kota Padang pada hari Sabtu pekan silam. Kobaran api sangat besar melahap rumah semi permanen milik Syamsiar. Dalam 15 menit, 6 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Petugas langsung menyemprotkan air hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Tidak diketahui asal api yang tiba-tiba membesar dan melahap seluruh bangunan rumah beserta isinya. Tak banyak barang yang bisa diselamatkan, termasuk 1 sepeda motor juga ikut terbakar. Beruntung saat api mulai membesar, Syamsiar pemilik rumah sedang membersihkan pekarangan, masih bisa menyelamatkan diri. Demikian juga dengan anaknya. Belum diketahui penyebab serta sumber api. Namun menurut tetangga, api diperkirakan muncul dari kamar bagian depan rumah. Karena tadi kan saya lagi dalam. Lagi dalam rumah? Lagi masuk ya ke dalam rumah depan. Pas saya lihat kayak ya ada asap gitu. Ada asap, saya keluar, wih udah besar api gitu. Apinya itu udah besar. Nah, jadi pas saya keluar saya teriakin lah, kebakaran. Udah tuh saya ambil lah, saya siram, kalau enggak udah kebakar rumah saya. Ya itu, baru orang yang punya rumah keluar pakai handuk. Dari apinya dari mana? Dari rumah sebelah. Dari kamar atau dari dapur? Nampaknya sih dari depan. Dari depan. Itu di dalam rumahnya itu di mana, Bang? Apakah di dapur atau di... Itu yang kita kurang tahu karena api udah besar aja gitu. Dari orang nggak ada yang tahu karena di rumah cuma 1 orang. Dan kebetulan lagi di luar bersihin pekarangan. Pemilik rumah mengalami luka bakar ringan di bagian keningnya dan dibawa ke puskesmas terdekat. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Warga korban gempa di Jorong Timbo Abu, Nagari Persiapan Simpang Timbo Abu, mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap kelanjutan nasib mereka. Meski bantuan datang setiap harinya dari pihak lain, namun mereka menyayangkan sikap dari pemerintah daerah mereka
yang dinilai sudah tak peduli dengan nasib mereka. Sudah hampir 3 pekan lamanya, warga Jorong Timbo Abu tinggal di tenda pengungsian dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka masih bisa bertahan hidup berkat bantuan yang datang hampir setiap hari dari para dermawan. Bantuan yang datang setiap hari sedikit meringankan beban mereka, seperti pada Sabtu siang, bantuan makanan, obat-obatan, dan pakaian dengan nilai sekitar 30 juta rupiah diantarkan oleh warga desa Cimparuah, Kota Pariaman, untuk warga Jorong Timbo Abu. Namun kini mereka sangat kecewa dengan pemerintah daerah mereka sendiri karena tidak lagi memperhatikan nasib para pengungsi. Terkesan Pemkab Pasaman Barat menyerahkan nasib para pengungsi kepada para donatur yang datang untuk memberikan bantuan. Karena tahun 2009 kemarin kami juga merasakan kejadian yang seperti ini. Jadi sesama kita saudara sesama muslim, paling enggak sesama kita orang Minang, merasakan apa kesedihan yang dirasakan warga Pasaman Barat ini seperti apa yang kita rasakan sewaktu kita tahun 2009 kemarin. Kalau masalah pemerintah Bang, yang asli diminta belum ada kayaknya Bang. Belum ada perhatian penuh Bang, soalnya masalah bantuan. Setahu saya di sini Bang, yang dari pemerintah setempat belum ada. Lebih dari 1.000 rumah yang berada di daerah ini hanya sedikit yang bisa ditempati. Sisanya rusak dan tak bisa ditempati. Anehnya, warga setempat tak berinisiatif untuk membangun hunian sementara secara mandiri atau memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat gempa. Mereka hanya berharap semuanya dilakukan oleh pemerintah. Eki Rafki melaporkan dari Pasaman Barat. Acara perpisahan siswa SMP Negeri 4 Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya acara perpisahan lazim dilakukan dengan tamasya atau hiburan kesenian, namun dalam perpisahan kali ini mereka mendatangkan tokoh adat dan tokoh agama untuk memberikan bekal rohani dalam melanjutkan pendidikan. Meski sempat adanya protes dari para siswa dengan cara perpisahan ini, namun dengan pendekatan yang dilakukan oleh para guru, akhirnya para siswa yang akan melanjutkan ke jenjang SLTA ini akhirnya mau menerima. Di acara ini, para tokoh adat yang diundang memberikan wejangan dan arahan-arahan tentang kesusilaan dan keagamaan kepada para anak didik. Tujuannya agar nanti bisa melanjutkan pendidikan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biasanya kan cuman sekedar jalan-jalan atau perpisahan yang biasa saja, ditampilkan murid-murid nampilkan prestasinya kayak seperti silat tadi Pak. Dahulunya kecewa gitu Pak, tapi sekarang alhamdulillah setelah kami lakukan, setelah kami jalani prosesnya, ternyata memang ini yang terbaik untuk kami gitu Pak, untuk kami ke depannya. Mungkin awalnya mungkin kecewa, tapi kami pihak sekolah selalu memberikan pengertian bahwa yang dibutuhkan oleh siswa itu bukan kegiatan jalan-jalan dan organ seperti itu, tapi itu adalah apa yang kalian inginkan. Belum tentu yang kalian inginkan itu yang kalian butuhkan. 116 siswa yang akan meninggalkan sekolah mereka memberikan rasa hormatnya terhadap guru yang akan mereka tinggalkan. Karena sesuai arahan tokoh adat, perpisahan jangan sampai memisahkan batin, apalagi sampai merusak akidah. Jadi berpisah itu dalam artian fisik, berjauh jarak. Tapi nan batin kan enggak dong. Itu mestinya dipahami, jangan sampai merusak kan. Boleh berkesenian, boleh, tapi jangan sampai merusak akidah. Kalau lah merusak akidah, enggak ada bahasa disarak lah. Selayaknya lah, acara perpisahan seperti ini dijadikan acara perpisahan bagi sekolah lainnya agar tidak mengingkari arti perpisahan. Eki Rafki melaporkan dari Kabupaten Agam.